dengan adanya inflasi di bulan Juli 0,15% ini, maka kumulatif kita dari Januari sampai dengan bulan Juli sudah mencapai 1,6%, dan perkiraan kalau kondisi bulan yang tersisa itu tidak berbeda, maka kita akan mencapai inflasi 4,11%. Namun demikian, ini tentu menjadi catatan bahwa kejadian di tahun 2022 ada terjadi kejadian ekstrim di bulan September yang mengakibatkan inflasi tahunan kita terlihat sangat tinggi ya. Walaupun kemudian kalau kita melihat perkembangan Januari sampai Juli ini hanya 1,6%, maka diperkirakan inflasi kita tidak akan mencapai kondisi seperti tahun 2022. Jadi yang di bulan Juli kita banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau kenaikan tarif pendidikan ya. Kemudian juga beberapa peristiwa terjadi karena faktor liburan yang terjadi di bulan Juli yang mengakibatkan kenaikan biaya transportasi dan harga tiket pesawat sedikit mengalami kenaikan. Kemudian juga kalau kita lihat ada beberapa produk makanan, bahan makanan yang juga mengalami kenaikan. Ayam ras masih naik, telur juga masih naik. Dan beberapa catatan, beberapa komoditas bahan makanan itu juga terlihat di bulan Juli mengalami penurunan seperti cabai mengalami penurunan. Pak, kalau untuk Surabaya sendiri Pak dibanding 7 ibu kota lain? Iya, cukup tinggi dibanding dengan kota-kota yang lain. Kediri sebenarnya mengalami inflasi 0,16%, cuma karena bobot Surabaya cukup tinggi sehingga inflasi Jawa Timur itu juga terdorong mendekati dengan inflasi Surabaya. Kalau dibanding yang ibu kota di Pulau Jawa? Nah, kalau kita bandingkan dengan inflasi di ibu kota di Pulau Jawa, kondisi di Surabaya kelihatan masih lebih baik dibanding dengan kota-kota yang lain ya. Jadi kalau kita lihat yang mengalami inflasi hanya 0,04%, sementara untuk DKI Jakarta naik 0,19, Bandung 0,23, Semarang 0,23, dan Yogyakarta 0,28. Ini tentu harus dipertahankan. Kalau kita ingin mempertahankan kumulatif kita itu nantinya tidak terlalu tinggi. Kenapa Surabaya itu mengalami kenaikan? Kalau kita lihat kumulatif 1,67% lebih tinggi daripada beberapa kota besar. Karena kita sepanjang tahun ini ada terjadi kenaikan biaya PDAM di kota Surabaya. Itu yang mendorong sebenarnya. Kalau itu tidak ada, sebenarnya kita masih lebih rendah dari itu. Kondisi bulan Juli 2023, perkembangan pariwisata kita, kondisi bulan Juni tahun 2023, dan yang terbaru adalah terkait dengan indeks ketimpangan gender. Kami akan memulai dengan informasi yang pertama terkait dengan perkembangan harga-harga atau kita sering mengenalnya dengan perkembangan inflasi kondisi bulan Juli 2023. Sebelum kami sampaikan terkait dengan bagaimana perkembangan harga di bulan Juli 2023, kami akan menyampaikan dulu beberapa catatan peristiwa yang terjadi di bulan Juli tahun 2023. Kondisi bulan Juli tahun 2023 itu lebih banyak dipengaruhi oleh adanya tahun ajaran baru, di mana dengan tahun ajaran baru ini akan mengakibatkan terjadinya kenaikan biaya pendidikan secara itu tercatat kenaikan harga sebesar 0,15% secara umum dibandingkan kondisi dengan bulan Juni tahun 2023. Kalau kita gabungkan kondisi perkembangan harga dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, maka sampai dengan saat ini kita sudah mengalami inflasi sebesar 1,60%, dan diperkirakan kalau kondisi tahun 2022 yang tersisa itu tidak bergeser dan sama dengan kondisi di tahun 2023, maka secara year on year kita akan mengalami inflasi 4,11%. Dari catatan kami bahwa
dari 8 kota IHK yang ada di Jawa Timur, inflasi tertinggi tercatat di Malang 0,19% dan inflasi terendah terjadi di Banyuwangi sebesar 0,04%. Satu-satunya kabupaten yang mengalami deflasi itu adalah Sumeneb dengan deflasi 0,08%. Dengan catatan ini, maka kita bisa melihat bahwa kondisi inflasi kita sampai dengan bulan Juli masih cukup rendah, 1,60%. Nah, Bapak Ibu semua, bagaimana kalau kita lihat lebih mendalam terkait apa saja yang menyebabkan inflasi kita di bulan Juli? Kalau kita lihat dari 11 kelompoknya, maka kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami kenaikan 0,10%. Kemudian kelompok pakaian dan alas kaki itu mengalami kenaikan 0,35%. Sedangkan untuk perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi 0,03%. Untuk kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga mengalami inflasi 0,08%, kesehatan 0,20%, dan tadi pengaruh transportasi karena liburan mengalami kenaikan inflasi 0,19%, kemudian impor 28%, dan yang naik cukup signifikan itu adalah kelompok makanan minuman, itu juga naik 0,16%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya itu naik hanya 0,02%. Dari sini merupakan informasi yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Walaupun angka kita saat ini cukup rendah di kondisi 1,60%, tapi tercatat masih lebih tinggi dibanding dengan kondisi nasional. Kalau kita perhatikan secara year to date, maka kita bisa melihat bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau sampai dengan bulan Juli ini mengalami inflasi tertinggi sebesar 3,38% dengan sumbangan yang juga cukup signifikan 0,8%. Sedangkan kelompok-kelompok lain itu tercatat memiliki andil yang lebih rendah, kecuali untuk kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang juga memiliki andil cukup tinggi 0,2519%.